Selamat berjumpa di dalam sebuah ibadah untuk para guru-guru, kepala sekolah, pihak yayasan, dan seluruh bagian yang terlibat di dalam dunia pendidikan BPK Penabur Singgasana. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Di dalam Matius pasal ke-25 ayat ke-21 firman Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, sebab engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Bersyukur, saudara-saudara, tidak hanya berbicara tentang kita menerima, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada apa yang kita terima, yaitu bersyukur kepada sesuatu yang sangat berharga, yang namanya itu kepercayaan. Saudara, kepercayaan adalah sesuatu bagian yang begitu indah buat setiap orang. Tatkala saudara kita dipercaya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, maka itu adalah sesuatu yang kita patut syukuri dengan sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita dipanggil oleh Allah untuk berbagian di dalam dunia pendidikan yang begitu luar biasa. Anda menjadi saluran-saluran berkat Allah kepada orang banyak. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ilustrasikan, kita punya handphone ya. Handphone yang baru, sama-sama baru, dua-duanya dibeli dengan harga yang sama, dengan model yang sama. Handphone yang pertama itu tidak pernah digunakan sama sekali. Tidak pernah digunakan, saudara-saudara. Yang satu itu digunakan. Dia menjadi saluran, dia menjadi alat. Dia menjadi satu bagian di dalam sebuah pekerjaan Allah yang besar untuk mewujudkan tentang kehendak Allah di dalam dunia ini. Saudara, kita lihat di dalam Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai ke-30. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Sebetulnya saudara, gambaran tentang 5, 2, dan 1 ini bukan berdasarkan tentang jumlah. Ini berdasarkan tentang kepercayaan. Saudara-saudara, saya meyakini yang diberikan 5 talenta itu tidak serta-merta diberikan 5 talenta. Kemungkinan pada bagian firman Allah ini, saudara-saudara, yang 5 talenta ini sudah melewati sebuah tahapan. Dia 1 dulu, dia 2 dulu, dia 3 dulu, dia 4 dulu, kemudian baru 5. Yang dapat 2 talenta juga, saya meyakini bahwa dia sudah melewati sebuah proses itu bertanggung jawab kepada sebuah kepercayaan. Tatkala diberi 1 talenta, dia menjalankan dengan baik, lalu kemudian ditambahkan menjadi 2 talenta, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekalipun pada bagian firman Allah ini, saudara-saudara, tidak dijelaskan secara rinci, namun di dalam keyakinan saya adalah seperti demikian. Karena firman Allah berkata, orang yang setia di dalam perkara kecil, Alkitab mengatakan, aku akan berikan kepada dia perkara-perkara besar. Apa yang kita bersyukuri? Saudara, tentu yang kita perlu syukuri bahwa saat ini para guru masih bisa tetap mengajar. Tatkala sebagian orang itu, saudara, kena PHK, kehilangan penghasilan. Bahkan tidak hanya kehilangan penghasilan, ada yang jauh lebih berbahaya daripada di PHK dan kehilangan penghasilan. Saudara, orang bisa kehilangan kepercayaan diri. Dalam psikologi, saudara-saudara, orang yang kehilangan kepercayaan itu jauh lebih berbahaya dampaknya. Dia seakan-akan dibuang, dia seakan-akan tidak berguna, dia seakan-akan tidak berfaedah, dia seakan-akan tidak bisa memberi manfaat. Termasuk juga orang-orang yang mengalami pensiun. Dipensiunkan, saudara, itu sebetulnya kalimat yang sangat halus dan seakan-akan sebuah kehormatan. Ya betul, sebuah kehormatan waktu dia menjalankan, tapi ada pensiun sebetulnya juga disingkirkan oleh keadaan, oleh ekonomi, karena tidak sanggup dibayar, atau juga karena oleh dirinya sendiri. Karena perbuatannya, apa yang dibuatnya selama ini, itu tidak memberikan dampak yang positif, sehingga jabatan dan kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut itu tidak sesuai dengan hasil yang diwujudkan, hasil yang dikaryakan, hasil yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Apa yang kita syukuri pada saat seperti ini tentang Tuhan itu baik? Saudara, bagi saya yang indah itu adalah tatkala kepercayaan itu masih ada di tangan kita. Tatkala kepercayaan itu masih diberikan kepada kita. Saudara, finansial yang masuk, penghargaan yang masuk, fasilitas yang masuk, bagi saya tidak berdiri sendiri.
Itu adalah akibat dampak dari kepercayaan yang diberikan, lalu kemudian saudara-saudara kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang diberikan 1 talenta itu sebetulnya diberikan kepercayaan. Namun orang yang menerima 1 talenta ini melihat bahwa kepercayaan tersebut dari sudut negatif. Orang yang 1 talenta ini melihat kepercayaan itu dari sudut jumlah. Jadi kalau jumlahnya banyak, bahwa itu adalah sesuatu yang penghargaan kepada dirinya. Dengan keyakinan seperti demikian saudara-saudara, maka orang-orang ini berada di dalam sebuah kondisi yang sangat bahaya, yaitu membahayakan dirinya sendiri. Orientasinya bukan kepada sebuah tanggung jawab di dalam menjalankan kepercayaan, namun orientasinya kepada hasil. Orang yang punya 1 talenta, saudara, kalau dia tidak bekerja lalu digajilah atau diberikan penghargaan lah, diberikan upah lah, lalu tidak bekerja, oh dia senang-senang saja. Namun orang yang bertanggung jawab kepada kepercayaan, tatkala diberikan sesuatu, lalu merasa bahwa apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dikaryakan di dalam hidupnya, mungkin dia akan kembalikan, ataupun kalau tidak dikembalikan, kita akan bertanya, saya diberikan amanat 2, saya mengerjakan 2, kenapa penghargaannya itu melebihi 2? Mungkin penghargaannya itu penghargaan yang 5. Kita bertanya-tanya. Ya, kita bertanya-tanya. Jadi artinya saudara, selain aspek daripada syukur, kita kepada pemeliharaan Tuhan, kita masih punya penghasilan, kita masih bisa makan, kita masih bisa sehat, maka syukur yang sangat tertinggi buat saya dan dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, sama juga sebagai pendidik dan para guru-guru juga sebagai seorang pendidik, adalah kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan saudara-saudara dari Tuhan lewat pihak sekolah, itu kita harus jalankan dengan baik. Sikap daripada yang 1 talenta sangat berbeda dengan 2 dan yang 5 talenta. Yang 2 dan 5 talenta dia sangat paham bahwa apa yang diberikan kepada dia itu adalah sebuah kepercayaan. Panggilan yang oleh Tuhan yang sampaikan untuk mengerjakan bagiannya di dalam kebun anggur itu adalah sebuah kepercayaan yang harus dijalankan. Tatkala tuannya itu pulang dari luar negeri, maka yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5. Yang menarik, yang 1 talenta itu, selain kemudian dimarahi oleh tuannya, dikatakan engkau adalah hamba yang jahat dan malas, maka berikanlah 1 talenta itu kepada yang 10. Saudara, itu adalah hukum. Alkitab berkata hamba yang jahat dan malas. Cukup menarik saudara, kemalasan itu kemudian dikaitkan dengan kejahatan. Saudara pernah mendengar apa itu saudara-saudara, kalau malas itu sebuah kejahatan? Sebuah kejahatan, karena mengapa? Karena kepercayaan yang diberi, yang seharusnya itu bisa diberikan kepada orang lain yang bisa menjalankan, dipegang oleh yang bersangkutan, namun tidak dijalankan, sehingga kemalasannya itu adalah kejahatan. Karena kenapa? Karena orang yang sebetulnya mendapatkan hak punya kepercayaan dipegang sama dirinya, ini sebuah kejahatan. Artinya apa? Orang yang bersangkutan yang punya talenta, dia itu memegang sebuah kepercayaan, namun tidak menjalankannya. Mari para guru yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini kita tetap mensyukuri ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu bahwa kita bersyukur bahwa Allah mempercayai kita sebagai pendidik. Melalui pihak sekolah, melalui pihak yayasan, kita masih dipercaya sehingga kita tetap bisa mengajar. Kita tetap bisa menjalankan talenta dan karunia-Nya masing-masing. Para guru dengan bidang-bidang pelajaran yang diberikan, yang dipercayakan, maka jalankanlah itu. Kalau engkau sudah diberikan 1 kepercayaan tersebut, jalankan supaya engkau menghasilkan 2. Kalau engkau sudah punya 2, maka hasilkanlah itu menjadi 4. Kalau engkau punya 4, maka hasilkanlah itu menjadi 8. Kalau engkau punya 8, maka hasilkanlah itu menjadi 16. Saudara, pada saat pandemik ini, saudara, para hamba Tuhan itu sebetulnya punya potensi dan sebuah ruang yang sangat luas untuk malas. Karena kenapa? Praktis berhenti. Khotbah tidak ada, seluruh pelayanan itu berhenti. Bahkan besuk pun saudara-saudara itu hanya orang-orang tertentu. Jadi hampir 3 bulan saya tidak kemana-mana, saya ada di ruang ini.
Namun saya percaya bahwa Tuhan itu menitipkan talenta yang tidak boleh dihentikan oleh pandemik ini. Lalu saya berdoa apa yang harus saya lakukan, saudara-saudara, seorang anak asuh saya punya anak asuh itu 30-an ya. Ya kalau murid musik dan segala macam itu sangat banyak. Ada satu anak asuh namanya Laura. Pak Wendy ayo buat YouTube, Pak Wendy ayo buat YouTube. Maka saudara-saudara, saya disadarkan bahwa ada talenta yang dititipkan Tuhan kepada saya yang tidak boleh saya berhenti karena pandemik ini. Lalu kemudian saudara-saudara, saya buat YouTube yang pertama dalam kegagapan dan tidak pernah tahu bagaimana cara untuk upload dan buat channel YouTube. Tetapi saya meminta tolong kepada anak itu, ya anak asuh saya yang bernama Laura ini untuk mengajarkan. Nah, dijelaskan begini. Lalu saya buat. Saudara-saudara, ternyata kesibukannya itu jauh lebih sibuk pada saat bagaimana? Melebihi pada saat tidak ada pandemik. Saya mengisi saudara tayangan-tayangan YouTube untuk sekolah minggu itu ke berbagai tempat, di Kalimantan, di Jambi, di berbagai tempat. Pak Windy tolong kami mengalami kesulitan. Ya karena kebingungan, tiba-tiba dihentikan. Lalu padanya saya terus membuat tayangan dan kemudian saya juga bisa memberkati jemaat. Pada saat seperti ini saya saudara mengumpulkan seluruh data jemaat ya. Ini ada 4.000 lebih. Ini data jemaat 4.000 lebih. Saya kebanyakan itu mengontak jemaat biasanya itu adalah kepada yang saya layani di bidang saya. Tapi pada saat ini saya kontak satu-satu. Satu persatu saya kontak. Saya hubungin mereka dari anak-anak youth sampai kepada umum kecuali sekolah minggu karena ada yang sudah menangani. Tatkala saya sudah mengerjakan bagian yang yang menjadi bagian dan tanggung jawab saya berdoa Tuhan kalau aku diberi satu talenta, padanya akan dua dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata-kata ini kita nantikan terdengar oleh telinga kita, itu diucapkan oleh Tuhan. Mari kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Para guru-guru yang dikasihi Tuhan, tetap jalankan panggilan Tuhan sebagai pendidik dengan bagiannya masing-masing. Lakukan yang terbaik. Kalau percayakan satu, lipat gandakan kemudian menjadi dua. Kalau dipercayakan dua, lipat gandakan itu menjadi 4. Dan kalau dipercayakan 4, lipat gandakan itu menjadi 8. Dan seterusnya. Do the best. Lakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Saya akan berdoa buat para pendidik. Bapa yang di dalam surga, kami serahkan ya Tuhan BPK Singgasana, baik guru, kepala sekolah, semua rekan-rekan yang berbagian di dalam kebersihan, keamanan, pihak yayasan, para murid, dan orang tua yang berada di rumah. Kami terus ya Tuhan mensyukuri bahwa di dalam setiap keadaan yang buruk Tuhan punya rancangan rencana yang terbaik untuk kami terus mengevaluasi diri, merefleksi diri untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan di dalam keadaan yang seburuk apapun, kami tetap menjalankan tanggung jawab, sebab syukur yang tertinggi adalah tatkala Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan tugas dan panggilan kami. Hal-hal lain dalam bentuk finansial, di dalam bentuk apresiasi adalah syukur dalam bentuk yang sudah Tuhan nyatakan, bentuk pemeliharaan Allah untuk menolong kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat para pendidik, guru-guru, kepala sekolah yang dalam keluarga besar BPK Singgasana. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, amin.